Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kita senang ya bisa ketemu lagi dalam sekolah minggu online kita hari ini. Nah, sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu pada hari Ahad. Baiklah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi dulu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, kita sekarang menyiapkan hati kita dengan berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Cia. Mari kita berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu mau beribadah kepada Tuhan. Pimpin dan lindungi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Buka telinga kami ya Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, berkati kebaktian anak-anak-Mu ini dari permulaan sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Amin. Ya adik-adik, kita sudah nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau memberikan apa ya buat Tuhan setelah kita diberi tubuh yang sempurna, diberi tangan, diberi mata, diberi telinga, diberi kaki. Kita mau kasih apa sama Tuhan? Kita mau kerja buat Tuhan. Yuk, kita semua bangkit berdiri lagi, kita nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan.
Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya buat kita untuk memberikan persembahan kita pada minggu hari ini. Persembahan bisa kalian masukkan ke dalam celengan ataupun ke dalam amplop, lalu nanti persembahannya bisa dikumpulkan pada guru sekolah minggunya masing-masing. Yuk, mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Persembahan kita kali ini doa akan dibawakan oleh Shalom. Mari kita berdoa. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita Filbert. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini, semoga berguna untuk kerajaan-Mu dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah memberikan persembahan kita hari ini, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Anto. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku, dan nanti doa akan dibawakan oleh teman kita Shalom. Yuk, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu.
dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati hati pikiran kami, dan berkati juga guru-guru yang ingin menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom anak-anak sekolah minggu GKI Metro yang Pak Guru kasihi. Kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Pada minggu hari ini Pak Guru angkat 2 jempol untuk anak-anak semua yang sudah menyediakan waktunya, menyempatkan diri untuk kita kembali sekolah minggu online hari ini. Ya, anak-anak semua yang Pak Guru kasihi, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kisah Raja Yoyakim. Kemudian pada minggu ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu Daniel di istana Babel. Ya, anak-anak yang Pak Guru kasihi, karena kejahatan bangsa Israel yang di mata Tuhan sudah luar biasa parah nih. Bangsa Israel sudah mulai meninggalkan Tuhan. Maka Allah begitu murka kepada bangsa Israel. Maka Allah menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa-bangsa asing untuk menyerang, merebut kekuasaan daerah bangsa-bangsa Israel. Nah, Raja Nebukadnezar menyuruh tentara untuk menangkap beberapa orang dari bangsa Israel, dari kaum Yehuda, untuk dijadikan tawanan. Salah satunya anak-anak di sini adalah Daniel dan kawan-kawannya. Si Raja Nebukadnezar ini mau memilih beberapa orang yang dianggap memenuhi syarat. Nanti ketika mereka jadi tawanan, mereka akan dibelajari khusus oleh pihak istana Nebukadnezar dan pegawai-pegawainya untuk ke depan nanti jadi pembantu pekerja di istana Nebukadnezar. Nah, syarat-syaratnya ternyata nggak mudah juga untuk menjadi seorang pekerja di istana ini. Satu, Nebukadnezar minta cari orang Yehuda yang di antara tawanan-tawanan itu yang memiliki perawakan yang menarik. Itu yang pertama. Yang kedua diminta yang memiliki smart. Wah, kecerdasannya lebih di antara tawanan-tawanan yang lain. Nah, kemudian ada lagi syarat berikutnya, tidak memiliki cacat. Ya, artinya harapannya sempurna karena akan melayani seorang raja yang dipuja, yang hebat pada saat itu, gitu ya. Jadi tawanan-tawanan ini akan mengalami proses belajar tentang budaya bangsa Kasdim itu kurang lebih 3 tahun tercatat di Alkitab. Mereka akan terus belajar agar mereka bisa melayani dengan baik nanti saat bekerja di istana. Nah, kita mau lihat siapa saja 4 tawanan terpilih dari bangsa Yehuda tadi. Nah, kita lihat yang pertama itu Daniel. Kita lihat Daniel oleh Raja Nebukadnezar. Daniel ini diberi nama dalam bahasa Kasdim itu Belsazar, ya, Belsazar, Daniel. Kemudian satu lagi
Hananya diberi nama Sadrak. Hananya diberi nama Sadrak. Kemudian yang ketiga, pemuda yang ketiga, Misael, ya, diberi nama Mesak. Kemudian pemuda yang keempat adalah Azaria, yang diberi nama Abednego. Itulah keempat pemuda terpilih yang versi mungkin pemilihan khusus oleh pasukan kerajaan dari kerajaan Nebukadnezar tadi udah pilih, diseleksi orang-orangnya sudah dapat 4 ini. Siapa aja tadi? Yuk kita ingat ya, Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Daniel diberi nama Belsasar, Hananya diberi nama Sadrak, kemudian Misael diberi nama Mesak, dan Azaria diberi nama Abednego. Ya. Kemudian Daniel dan kawan-kawan, walaupun dia menjadi seorang tawanan, di mana seorang tawanan otomatis dia harus taat patuh kepada apapun yang diperintahkan oleh raja. Nah, tawanan ini yang sudah terpilih, 4 tawanan ini tadi yang sudah terpilih, itu mendapatkan layanan spesial dari istana. Jadi keempat pemuda yang pilihan ini mendapatkan layanan spesial. Apa aja layanan spesialnya? Layanan spesialnya itu yang pertama, keempat pemuda ini akan menerima setiap hari makanan menu dari kerajaan. Apa yang dimakan oleh raja atau pihak istana, mereka akan memakannya. Kemudian yang kedua, mendapatkan minuman, anggur dan sebagainya. Yang diminum oleh raja, mereka juga mendapatkannya. Tetapi Daniel dan kawan-kawan berpegang teguh pada firman Allah, Allah Israel. Mereka mungkin bingung juga, waduh, sebenarnya kalau dipikir mungkin enak, mendapatkan fasilitas yang nyaman, makanan yang enak setiap hari, mendapatkan tawaran-tawaran yang menarik dari istana. Terus mereka juga berpikir, mereka tetap taat dan setia kepada Allah. Daniel mulai ada berpikir dengan kawan-kawannya, bagaimana cara yang cerdik, yang tepat untuk menolak dari perintah raja untuk memakan menu-menu yang sudah disediakan, yang pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh atau dikehendaki oleh Allah Israel. Kemudian setelah berpikir, Tuhan memberikan kecerdasan, memberikan ide yang kreatif bagi Daniel dan kawan-kawan. Pak Daniel mengumpulkan kawan-kawannya, 4 sahabatnya, yaitu 3 sahabatnya, Hananya, Misael, Azaria. Bagaimana kalau kita sampaikan kepada pelayan raja, kalau sebenarnya kita mau mencoba, sedang belajar untuk mengkonsumsi makanan-makanan dari sayuran, buah, dan minuman berupa air putih saja. Kami mau mencobanya 10 hari ke depan. Nah, setelah pelayan raja bertemu, disampaikan apa yang menjadi kemauan dari empat tawanan ini tadi, pelan-pelan disampaikan dengan baik. Si pelayan raja menyampaikan kepada raja bahwa keempat tawanan ini mereka tidak mengkonsumsi dulu apa yang dimakan oleh raja, pihak istana, dan diminum anggur yang memabukkan dan sebagainya oleh pihak istana. Akhirnya oke, nggak apa-apa, kata raja, kasih kesempatan mereka untuk membuktikan apa yang menjadi percobaan mereka, makan sayur, buah, dan minum air putih dalam 10 hari ke depan. Betul. Setelah hari yang sudah ditentukan, mereka dipanggil oleh raja, mungkin dicek kesehatannya. Seperti apa penampilan mereka? Ini orang-orang yang aku pilih, yang ke depan bekerja di istana, harus
sempurna, harus perfect. Nah, betul, satu persatu masuk, dipanggil, dilihat. Dari fisik mereka terlihat lebih segar, badannya lebih tegap, berisi, ya, lebih kokoh, lebih kenceng. Nah, oke, berarti makanan minuman mereka boleh dilanjutkan. Nah, ternyata kecerdikan dari Daniel dan kawan-kawan untuk menolak halus dari permintaan raja untuk mengonsumsi apa yang raja makan menu setiap harinya dan minum setiap harinya bisa ditolak halus. Tuhan memberikan kepandaian yang luar biasa untuk Daniel dan kawan-kawan. Ya, kemudian setelah proses itu berjalan dengan baik, maka waktu demi waktu berganti, kepercayaan raja kepada Daniel dan kawan-kawan semakin baik. Karena begitu progres kenaikannya luar biasa nih. 4 orang tawanan yang terpilih tadi memang diberkati Tuhan luar biasa kecerdasan. Bahkan ahli-ahli nujumnya yang dimiliki raja pun mereka bisa menyeimbangkan kepandaiannya. Jadi ketika raja memiliki permasalahan, problem, hal-hal yang perlu dikomunikasikan, dipanggil keempat pemuda ini tadi. Dan luar biasa mereka bisa mengerjakan setiap bagian tugas-tugas yang ditugaskan oleh raja. Nah, Allah menganugerahkan pengetahuan dan kesehatan yang luar biasa untuk Daniel dan kawan-kawan karena kesetiaannya. Ya, anak-anak yang Pak Guru kasih, poin dari cerita minggu hari ini yang dapat kita ambil, yang pertama kita mau lihat dulu. Kita lihat tadi sekilas, kita mundur lagi. Daniel diberikan kesempatan yang begitu enak sama raja. Fasilitas full diberikan. Makanan yang enak-enak versi raja. Minuman yang mungkin enak sampai mungkin kalau berlebihan bisa memabukkan. Bisa mereka terima setiap hari. Tetapi kesetiaan, ya. Jadi tapi poin yang pertama yang kita dapat, kesetiaan Daniel dan kawan-kawan membawa kesuksesan Daniel dan kawan-kawan untuk menduduki posisi di mana mereka bisa menjadi pelayan, pekerja yang menjadi andalan sang raja. Itu poin yang pertama. Dengan kunci kesetiaan, dengan kunci kesetiaan pada Allah, sebenarnya kalau mereka mau terima fasilitas itu, ya mungkin raja bisa aja tetap mereka kelihatan sehat, mereka bisa aja dipanggil untuk tetap lolos menjadi pegawai-pegawai istana yang luar biasa. Tetapi karena dia setia akan firman Tuhan, sungguh luar biasa, Tuhan memberikan jalan yang baik. Kemudian poin yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan yang dimiliki oleh Daniel dan kawan-kawan itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, pesan untuk minggu hari ini, kecerdasan kita anak-anak. Semua anak sekolah minggu GKI, Pak Guru yakin memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin satu, di sekolah ada yang IPA-nya luar biasa. Mungkin sudah beberapa kali dikirim lomba mewakili sekolahnya masing-masing untuk mewakili kota metro, mewakili Lampung mungkin. Wah, itu yang dianggap pintar di sekolah. Ada juga yang mewakili lomba matematika, lomba dia tingkat kota, tingkat provinsi, ya tingkat nasional bahkan. Itu yang dianggap pintar. Ada yang lomba seni, dia solo memiliki talenta yang luar biasa, juara di mana-mana. Kemudian mungkin kita temukan beberapa anak kadang di kelas menjadi minder. Aduh, aku ini pintarnya apa? Nggak pernah tuh disuruh lomba, dipilih lomba kemana-mana. Percayalah, Tuhan menganugerahkan setiap anak-anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang pintar buat kue. Loh, itu kecerdasan yang harus dihargai. Ke depan bisa juga dia menjadi
pengusaha kue yang hebat. Ada lagi, waduh, itu anak kalau suruh belajar susah sekali, tapi kalau suruh nge-game, turnamen apa aja dia babat habis, belajar malas. Tapi kalau suruh main game, turnamen apa aja bisa juara. Artinya ada hal-hal kecerdasan di berbagai bidang. Termasuk ketika kalian hanya bisa mendengarkan kawanmu yang lagi bersedih. Kawanmu curhat lewat WA karena mungkin kita udah tidak bisa lagi ketemu di sekolah. Kawan-kawanmu, kamu menjadi pendengar yang baik, memberikan semangat bagi kawanmu yang sedang bersedih. Itu juga kecerdasan loh. Kalian memberikan semangat, menghibur kawan yang sedang bersedih. Itu kecerdasan, jangan dianggap itu hal biasa. Itu anugerah Tuhan yang perlu disyukuri. Jadi jangan anggap bahwa kecerdasan yang hebat itu hanya juara matematika, juara IPA, juara solo song, juara ini, juara itu. Tetapi ketika kalian menjadi sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kalian, itu juga sebuah kecerdasan dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Ya. Kemudian kesuksesan dalam kita belajar, mungkin saat ini anak-anak masih belajar online, tetap setialah. Awali dengan berdoa. Awali dengan doa. Jika di dalam keluargamu membiasakan diri dengan renungan pagi, silakan. Bersyukur juga ketika di sekolah-sekolah yang kalian ada saat ini mengajak untuk renungan pagi, untuk berdoa, memuji Tuhan sebelum memulai kegiatan belajar online. Kita bersyukur ya. Untuk sukses seperti Daniel dan kawan-kawan, kesetiaan terhadap Tuhan, terhadap firman Tuhan, itulah yang akan menjadi kunci sukses kalian dari hari ini sampai Tuhan memanggil nanti. Ya, anak-anak sekolah minggu online GKI Metro, tetap semangat. Pembelajaran kita hari ini tentang Daniel, biarlah bisa kita tanamkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi anak-anak yang benar-benar menjadi berkat. Menjadi berkat baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, mungkin bahkan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat anak-anak sekolah minggu GKI Metro. Jadilah orang-orang sukses dengan taat dan setia kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita hampir menyelesaikan ibadah kita hari ini. Nah, sebelum ibadah ini kita tutup, ada satu lagu lagi yang kita mau nyanyiin. Kecil-kecil bersinar. Nah, Tuhan mau walaupun kita kecil, kita bisa dapat jadi berkat untuk banyak orang yang ada di sekitar kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita semangat nyanyikan lagu Kecil-kecil Bersinar. Dipilih Tuhanku
ibadah kita ada yang kelupaan nih Kak Becky tadi ya. Nah, ada tugas buat kalian. Kan tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak Anto. Sekarang aktivitasnya bukan ayat hafalan, tapi kalian membuat ringkasan cerita yang sudah disampaikan tadi. Lalu kalian tulis dulu, baru kalian baca. Nanti kalian rekamannya itu kalian kirimkan kepada guru sekolah minggunya masing-masing. Ditunggu ya sampai hari Rabu. Ya, hari Rabu. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Valen. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mau berterima kasih atas pimpinan-Mu pada minggu pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga firman yang kami dengar tadi dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Semua bangkit berdiri, kita menyanyikan berkat Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.